Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membawakan ringkasan materi dari K3 dalam keperawatan atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, K3 dalam keperawatan yaitu upaya perlindungan bagi masyarakat dan pasien dari risiko bahaya fisik, biologis, kimia, dan psikososial di tempat kerja. Pentingnya untuk menjamin keselamatan tenaga medis, meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, dan mencegah kecelakaan kerja. Tujuan utamanya yaitu mencakup pencegahan kecelakaan, perlindungan kesehatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, pentingnya K3 dalam keperawatan. Yang pertama yaitu perlindungan SDM, melindungi perawat dari infeksi HIV, hepatitis, atau tertusuk jarum, bahaya radiasi, dan kelelahan atau fisik mental. Selanjutnya ada keselamatan pasien, lingkungan kerja yang aman mengurangi resiko medical error dan kejadian yang tidak diharapkan atau KTD. Selanjutnya kepatuhan hukum, memenuhi amanat undang-undang. Selanjutnya ada tujuan K3. Yang pertama, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu mengendalikan risiko bahaya fisik, kimia, biologis di tempat kerja. Lalu menjaga kesehatan fisik dan mental perawat secara berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat K3 yaitu penurunan angka kecelakaan. Penerapan K3 dapat mengurangi insiden kecelakaan kerja. Lalu peningkatan produktivitas. Lingkungan yang aman meningkatkan fokus dan efisiensi perawat. Lalu ada peningkatan kepercayaan. Mempertahankan kepercayaan antara perawat dan pasien. Selanjutnya ada efisiensi biaya, mengurangi kerugian finansial akibat absen sakit atau kompensasi kecelakaan. Dan selanjutnya tujuan manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, meminimalkan kemungkinan kejadian. Selanjutnya meningkatkan hasil asuhan pasien dan mengelola sumber daya yang efektif. Dan mendukung kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan dan memastikan kelangsungan dan pengembangan organisasi. Selanjutnya, pentingnya manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, penerapan manajemen risiko. Ketiga, menjadi suatu keutuhan dari sistem manajemen suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, manajemen risiko akan memberikan dampak yang optimal jika diterapkan sejak awal kegiatan. Meskipun demikian, manajemen risiko sering dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan. Lalu ada cara pengendalian risiko dilakukan dengan menghilangkan sumber daya atau hazard, mengganti proses, dan mengganti input dengan yang lebih rendah atau risikonya. Selain itu, mengurangi risiko dari bahaya dapat dilakukan dengan metode rekayasa teknik pada alat kerja. Selanjutnya ada melakukan pembuatan prosedur serta aturan dan menggunakan alat perlindungan diri sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Adapun pengendalian risiko, yang pertama itu menghilangkan bahaya atau eliminasi dan mengganti sumber risiko dengan sarana atau peralatan lain yang tingkat risikonya lebih rendah dan tidak ada substitusi. Lalu rekayasa engineering dan pengendalian secara teknik dan pengendalian secara administrasi atau alat perlindungan diri atau APD. Selanjutnya ada materi prinsip dan konsep keselamatan pasien. Nah, keselamatan pasien ini merupakan suatu sistem untuk mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Sedangkan keselamatan pasien rumah sakit adalah upaya sistem yang diterapkan untuk mencegah terjadinya cedera akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan melalui suatu sistem asesmen risiko. Nah, adapun tujuan sistem keselamatan pasien yaitu yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit dan meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Selanjutnya, menurunnya kejadian tidak diharapkan atau KTD dan terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Adapun manfaat program dari keselamatan pasien yaitu kegiatan rumah sakit akan lebih memfokuskan diri dalam kawasan keselamatan pasien. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pasien yaitu kepemimpinan, individu, budaya, dan
lingkungan. Nah, ada 7 prinsip keselamatan pasien. Yang pertama, kesadaran atau awareness tentang nilai keselamatan pasien rumah sakit. Yang kedua, ada komitmen memberikan pelayanan yang berorientasi pasien safety. Kemudian, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko, penyebab atau insiden terkait pasien safety. Lalu, kepatuhan pelaporan insiden terkait pasien safety dan kemampuan berkomunikasi yang efektif tentang faktor risiko insiden terkait pasien safety. Selanjutnya ada kemampuan mengidentifikasi akar penyebab masalah terkait pasien safety. Selanjutnya ada kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Adapun yang terjadi jika kita salah mengidentifikasi atau salah diagnosa dan salah pemberian obat dan salah transfusi, kita akan pasien akan mengalami cedera, lalu citra menjadi buruk, kemudian mendapatkan tuntutan. Selanjutnya ada materi evidence based practice untuk peningkatan keselamatan pasien atau EBP. Nah, EBP ini adalah proses penggunaan bukti-bukti terbaik yang jelas, tegas, dan berkesinambungan guna pembuatan keputusan klinik dalam merawat individu pasien. EBP meningkatkan keselamatan pasien dengan mengintegrasikan bukti penelitian terbaik, keahlian klinis, dan nilai pasien. Penerapan EBP yang terstruktur 7 langkah mengurangi error, menurunkan risiko infeksi, dan meningkatkan kualitas asuhan. Intervensi utama mencakup identifikasi pasien yang benar, komunikasi efektif, dan keamanan penggunaan obat. Selanjutnya, adapun langkah-langkah EBP untuk keselamatan pasien. Yang pertama, menumbuhkan semangat penyelidikan, menciptakan budaya klinis yang selalu ingin tahu. Yang kedua, mengajukan pertanyaan PICO atau merumuskan pertanyaan klinis spesifik atau pasien, intervention, dan comparison atau outcome. Yang ketiga, mencari bukti yang terbaik atau mengakses jurnal ilmiah dan database terpercaya. Yang keempat, menilai bukti atau appraisal, yaitu mengevaluasi validitas dan relevansi bukti. Yang kelima, mengintegrasikan bukti, yaitu menggabungkan bukti dengan keahlian klinis dan nilai pasien. Selanjutnya ada mengevaluasi hasil, yaitu mengukur efektivitas tindakan berdasarkan bukti. Yang terakhir, menyebarkan hasil berbagi temuan dengan tim kesehatan lain. Kemudian contoh EBP dalam keselamatan pasien atau sasaran keselamatan pasien atau SKP. Yang pertama itu mengidentifikasi pasien menggunakan minimal 2 identitas, nama dan tanggal lahir untuk menghindari kesalahan identifikasi. Yang kedua, komunikasi efektif menggunakan teknik SBR atau Situation Background Assessment dan Recommendation untuk pelaporan. Kemudian keamanan obat, menerapkan 7 benar pasien, obat, dosis, rute, dan waktu, dokumentasi, dan alasan untuk mencegah medication error. Selanjutnya ada materi budaya dalam lingkup kerja keperawatan dalam peningkatan keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien tidak hanya berfokus pada prosedur, tetapi juga mencakup nilai, sikap, persepsi, serta perilaku individu dan organisasi dalam mencegah kesalahan dan melindungi pasien. Nah, adapun tujuan budaya keselamatan pasien yaitu mengurangi kejadian tidak diharapkan atau KTD dan meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan, serta mendorong komunikasi yang efektif dan membangun sistem pelayanan yang akuntabel. Budaya kerja dalam keperawatan merupakan nilai dan norma yang memengaruhi perilaku profesional perawat, meliputi seperti disiplin dan tanggung jawab, kepatuhan terhadap standar praktik dan sikap kolaboratif, dan kesadaran terhadap risiko dan keselamatan pasien.